تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. Kaum muslimin milik Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan sebenarnya, yaitu dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat tenaga kita meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu yang bersumber dari cahaya Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para salafus saleh. Dan takwa merupakan bekal terbaik di dalam perjalanan panjang kita menuju perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya bekal terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku tentang 4 kalimat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang-orang yang melindungi pelaku kejahatan. La'anallahu man ghayyara manarul ard. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang merubah batasan tanah. Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan juga kepada kita semua sebagai umat beliau, yaitu tentang 4 golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penyebutan 4 golongan ini bukanlah pembatasan, karena masih banyak dari golongan-golongan yang lain yang mendapatkan laknat, baik laknat Allah Subhanahu wa taala maupun laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun penyebutan 4 golongan ini adalah penyebutan dalam satu konteks hadis dan dalam satu kondisi. Kaum muslimin kalau Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengarkan kata laknat. Dan apakah makna dari laknat tersebut? Maka para ulama mengatakan al-la'natu at-tardu wal ib'adu an rahmatillah. Laknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi, laknat artinya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjauhkan rahmatnya dari hamba tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala tentunya sangat membutuhkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam kehidupan kita di dunia, terlebih nanti di akhirat, di hari yang sangat dahsyat. Kita sangat membutuhkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan bahwa kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas dasar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bukan sekedar karena amal ibadah kita. Artinya amal ibadah yang kita lakukan berpuluh-puluh tahun, atau bahkan kita tidak melaksanakan aktivitas yang lainnya, kita hanya melaksanakan ibadah dari bangun tidur sampai tidur kembali, maka semua amal ibadah ini tidak bisa membeli surga. Tidak bisa kita tukarkan amal ibadah yang kita lakukan dengan surga, karena surga begitu mahal harganya. Maka surga adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi.
Salah seorang dari kalian tidak akan bisa masuk dalam surga dengan amalannya. Ya. Salah seorang dari kalian tidak akan bisa masuk surga dengan amalannya. Artinya amalan yang dia akan lakukan ini tidak bisa dia tukarkan dengan surga. Sekali lagi, surga adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Tidak bisa kita tukarkan dengan apapun. Kemudian para sahabat bertanya pada Nabi SAW, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak pula dengan engkau wahai Rasulullah, artinya engkau pula tidak masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadahmu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Wala ana." Demikian pula saya tidak masuk dalam surga karena amalan saya. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Kecuali Allah Subhanahu wa taala telah meliputi diriku dengan rahmat dan keutamaannya. Subhanallah, Nabi SAW kita mengetahui bahwasanya tidak ada satupun dari manusia yang begitu giat dalam ibadah. Tidak satupun dari kita yang mampu untuk menyaingi ibadah Nabi SAW. Namun demikian Nabi SAW masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala atas dasar rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah rahmatillah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba yang beriman kepada hari akhirat, yang beriman tentang adanya surga dan neraka, tentunya kita semua berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha sekuat tenaga kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada jemaah Jumat yang mulia ini kita akan sebutkan 4 golongan dari sekian banyak golongan, yaitu golongan-golongan yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, yang dimaksud dengan menyembelih yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala adalah menyembelih dalam rangka untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada makhluk, yaitu dalam rangka untuk ta'ziman, mengagungkan suatu makhluk. Ini adalah sembelihan yang bisa mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seseorang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk beribadah kepada makhluk tersebut, maka dia telah melakukan syirik, telah melakukan kesyirikan yang sangat besar. Dia telah melakukan syirik yang sangat besar yang bisa mengeluarkan dia dari daerah keislamannya. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk ta'ziman atau beribadah kepada makhluk tersebut, maka dia akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Karena menyembelih adalah suatu ibadah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayatnya menyandangkan atau menggandengkan antara ibadah salat dengan ibadah menyembelih. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Fashalli li rabbika wanhar." Dan salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah untuknya. Maka para ulama mengatakan salat merupakan ibadah badaniyah yang paling agung setelah 2 kalimat syahadat. Ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan dengan anggota badan kita, yaitu salat. Kemudian adapun sembelihan adalah ibadah maliyah yang paling agung, ibadah yang dengan mengeluarkan harta benda yang paling besar. Maka sebagaimana kita tidak boleh menyerahkan ibadah salat kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula kita tidak boleh menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa contoh realita dari beribadah ataupun menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Tentunya ini masih banyak yang kita dapatkan di masyarakat kita. Seperti seorang yang menyembelih yaitu hewan ataupun ayam ketika dia ingin membangun sebuah rumah ataupun sebuah toko. Dia menyembelih ayam tersebut, kemudian dia alirkan darah di sekitar tempat di mana dia ingin bangun rumah tersebut, dengan tujuan dia ingin mendapatkan perlindungan dari jin. Atau seseorang atau sebagian dari manusia ketika mereka ingin membangun yaitu jembatan ataupun jalan, mereka menyembelih binatang, kemudian mereka mengambil kepalanya atau mereka mengambil darahnya, kemudian dialirkan di tempat tersebut. Kemudian sebagian dari kaum muslimin yang menyandarkan diri mereka kepada Islam, mereka menyembelih
yaitu sapi ataupun kerbau, kemudian mereka mengambil kepalanya dan mereka larungkan di lautan. Mereka membawa ke yaitu pantai selatan, mereka persembahkan yaitu sembelihan tersebut kepada ratu pantai selatan dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu dari jin ataupun dari makhluk tersebut. Maka ini semua adalah bentuk dari menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian yang kedua, orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah man la'ana walidayhi, yaitu orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kata para ulama yakni syatmuhuma, mencela kedua orang tuanya. Sumpah serapah, mencaci maki kedua orang tuanya, berkata kasar kepada kedua orang tuanya. Maka dia, orang yang melakukan hal tersebut, dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melakukan suatu dosa yang sangat besar. Dia telah melakukan dosa uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua, yang merupakan di antara dosa-dosa besar. Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita, jangankan kita mencela mereka, berkata kasar kepada mereka, atau sumpah serapah kepada mereka. Kita mengucapkan kalimat saja ini sudah termasuk dari dosa besar, kata para ulama. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul lahum uffin wa la tanharhuma." Janganlah kalian mengucapkan kalimat atau dan janganlah kalian membentak kedua orang tua mereka, kedua orang tua kalian. Maka kata para ulama, ucapan ini adalah ucapan yang paling ringan yang bisa mendatangkan perasaan sakit hati kedua orang tua. Ketika kita diperintahkan ataupun ketika orang tua kita menasihati kita, kemudian kita mengatakan cis dan seterusnya. Ini ucapan yang sangat ringan. Namun ucapan yang ringan ini bisa mendatangkan rasa sakit dari kedua orang tua kita. Maka hal ini pun diharamkan dalam Islam. Sudah termasuk dari dosa besar kita mengucapkan kalimat yang sangat ringan tersebut. Kata ulama, seandainya ada ucapan yang lebih ringan daripada ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan melarang untuk mengucapkan kalimat tersebut. Karena betapa tingginya kedudukan dari orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala atau Islam telah meletakkan kedua orang tua kita di dalam derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayatnya menggandengkan antara yaitu perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kalian untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara khusus, "Wa wassaynal insana biwalidaini ihsana." Dan kami telah mewasiatkan, telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik pada kedua orang tua mereka. Bagaimanapun keadaan kedua orang tua kita. Apakah orang tua kita itu adalah orang tua yang memberikan kasih sayang pada kita? Ataukah orang tua yang tidak memberikan kasih sayang pada kita? Orang tua yang jahat, bahkan orang tua yang kafir sekalipun, Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan kepada kita untuk yaitu mendengarkan perintah kedua orang tua kita, mentaati kedua orang tua kita dalam perkara-perkara yang diperbolehkan oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Dan jika kedua orang tua kalian berusaha sekuat tenaga untuk mengajakmu untuk mempersekutukan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian mentaati keduanya. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Namun ingat, meskipun engkau tidak taat pada kedua orang tua kalian di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kesyirikan, yang berkaitan dengan yaitu pelanggaran-pelanggaran syariat, maka kalian tetap mendengarkan, kalian berlaku baik kepada kedua orang tua dalam perkara-perkara yang diperbolehkan oleh syariat. Kemudian kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan ridho orang tua kita menjadi syarat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika kita ingin mendapatkan ridho kedua orang tua,
atau seandainya kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka pertama kali kita harus meraih ridho kedua orang tua kita. Nabi SAW bersabda, ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah Subhanahu wa taala tergantung dari ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tergantung dari kemurkaan kedua orang tua. Artinya kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala hanya bisa diraih dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali kita harus lakukan adalah meraih ridho kedua orang tua kita. Maka mustahil, sangat berat seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Seorang anak yang ingin masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pun melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan kedua orang tua mereka, maka mustahil. Maka kita mendapati pada zaman sekarang ini, anak-anak sekarang, anak-anak zaman now, mereka sedikit adabnya kepada kedua orang tua mereka, bahkan melakukan perbuatan melampaui batas kepada kedua orang tua mereka. Ketika mereka meminta uang kepada kedua orang tua mereka, kemudian tidak diberikan uang tersebut, maka dia memukul kedua orang tuanya. Dia mencaci maki kedua orang tuanya. Ketika dia tidak diberikan motor misalkan, dia membakar rumah kedua orang tuanya. Bahkan naudzubillah, sebagian dari manusia, anak-anak durhaka, mereka melaporkan kedua orang tuanya kepada polisi karena berkaitan dengan urusan dunia. Karena mungkin orang tuanya tidak memberikan harta untuknya, kemudian dia pun melaporkan kepada polisi, melaporkan kedua orang tuanya kepada polisi, ingin dipenjarakan kedua orang tuanya, naudzubillah. Maka bagaimana mungkin anak-anak seperti ini bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang telah mendatangkan yaitu yaitu murka dari kedua orang tua kita. Maka muslimin Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita meninggalkan dunia ini, maka orang pertama yang harus kita minta maaf kepada mereka adalah kedua orang tua kita. Kalau seandainya benar-benar kita ingin masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kita harus raih adalah ridho kedua orang tua kita. Kita minta maaf kepada mereka. Kita banyak salah kepada kedua orang tua kita. Bahkan masalah makan pun, orang tua ikut makan dengan kita, kemudian kita pun marah karena orang tua kita ikut makan dengan kita. Padahal orang tua kita tidak pernah berpikir, tidak pernah menghitung-hitung betapa banyaknya harta yang mereka telah keluarkan untuk membesarkan kita. Kemudian tatkala orang tua kita pun ikut makan dengan kita, kita pun merasa marah dan merasa berat, maka mereka telah menghabiskan makanan kita. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, jemaah Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang melindungi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan yang harusnya mendapatkan hukuman yang berat, namun karena dia memiliki harta, dia memiliki nama di pemerintahan misalkan, maka orang tersebut pun dilindungi dan ditutup kasusnya. Maka perbuatan seperti ini akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu, dan telah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwasanya seorang wanita Bani Makhzumiyah, seorang perempuan dari Bani Makhzumiyah, seorang yang memiliki nasab yang tinggi, dia mencuri. Kemudian ketahuan dia mencuri, maka gemparlah seluruh masyarakat Quraisy pada saat itu. Mereka takut, mereka khawatir perempuan yang mulia ini, perempuan yang memiliki nasab yang tinggi ini, dia akan dikisos atau dipotong tangannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun berusaha untuk mencari-cari siapa gerangan orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bisa berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya perempuan ini tidak dipotong tangannya. Maka mereka pun dapati Usamah radhiyallahu anhu, orang yang sangat dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang pada Usamah untuk meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya perempuan tersebut tidak ditegakkan hukumannya. Maka Usamah pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun marah kepada Usamah. Kemudian beliau pun naik di atas mimbar dan mengatakan, fa innama ahlaka man kana qablakum idza sarqa minhum syarif tarakuhu wa idza sarqa minhum dhaif aqamu alaihimul had. Sesungguhnya menyebabkan hancurnya orang-orang sebelum kalian, yang menyebabkan hancurnya umat-umat sebelum kalian, jika yang mencuri itu adalah orang-orang memiliki nasab yang baik, orang yang memiliki kemuliaan, orang yang memiliki nama di pemerintahan, maka mereka pun meninggalkan kasusnya, mereka tutup kasusnya. Namun jika yang mencuri itu adalah
orang-orang awam, orang-orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki nama di pemerintahan, maka mereka pun menegakkan had, mereka pun memotong tangannya atau mereka pun menegakkan hukuman. Nabi SAW mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah, demi Allah kata Nabi SAW, kalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencuri, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya. Masalah muslimin Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan khusus kepada itu orang-orang yang terjun langsung ke dalam yaitu ranah hukum. Orang-orang yang melaksanakan hukum di pemerintahan kita. Jangan sampai kita melindungi orang-orang yang telah terbukti salah, yang harusnya mereka mendapatkan hukuman. Kemudian karena kita pun ingin mendapatkan secuil dari kehidupan dunia, secuil dari harta, kita menerima suapan dari mereka, kita pun ingin menutup kasusnya ataupun meringankan hukumannya, maka engkau akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, harta yang engkau masukkan ke dalam perutmu adalah harta yang haram. Nabi SAW mengatakan, "Ayyulahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi." Maka daging mana saja yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka yang lebih pantas baginya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin milik Allah Subhanahu wa taala, kemudian terakhir pada kesempatan mulia ini, orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala adalah man ghayyara manaral ardh, yaitu orang yang suka merubah batasan tanah. Dia punya tanah mungkin 1 ari saja, kemudian dia pun menganggap remeh, enggak apa-apalah saya tambahkan 1 jengkal. Maka tidak ada yang remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Engkau melakukan ini, engkau mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengira sesuatu ini adalah sesuatu yang remeh. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Kalian menyangka perbuatan itu remeh, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sangat besar. Tidak ada yang remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, semuanya akan mendapatkan balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan sebesar semut kebaikan, maka dia akan mendapatkan nanti pada kiamat itu ganjarannya. Dan barang siapa melakukan sebesar semut keburukan, maka dia pun akan mendapatkan ganjarannya. Dan Nabi SAW telah memperingatkan secara khusus berkaitan dengan orang-orang yang mengambil tanah hanya 1 jengkal saja. Mungkin kita kira 1 jengkal gampang lah, tidak masalah. Mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat kecil. Namun Nabi SAW mengingatkan, "Man akhadha shibran minal ardi zulman fa innahu yutawiqu yaumal qiyamati bisab'il ardin." Barang siapa yang mengambil tanah dengan cara yang zalim, mengambil tanah 1 jengkal saja dengan cara yang zalim, maka nanti pada hari kiamat akan dipikulkan baginya dengan 7 lapis bumi. Bayangkan, engkau akan dipikul dengan 7 lapis bumi karena engkau telah mengambil 1 jengkal dari tanah manusia. 1 jengkal tanah manusia telah menjadikan engkau akan dimusnahkan. Engkau akan mendapatkan balasan yang sangat besar nanti pada hari kiamat. Lalu bagaimana jika engkau mengambil harta yang banyak atau mengambil tanah yang luas, engkau mengambil secara zalim, engkau mengambil dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak hak. Mungkin orang tersebut tidak memiliki kemampuan. Saya adalah orang lemah, dia adalah orang kaya. Kalau saya perkarakan di pengadilan, maka saya pasti akan kalah. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat pasti kita semua akan diadili. Kita mungkin bisa kalah di dunia dengan hukum yang bisa kita beli di dunia. Namun di akhirat nanti yang akan mengadili kita adalah Zat yang Maha Adil, yang tidak ada kezaliman di dalamnya. Dan ingatlah bahwasanya kezaliman kepada manusia adalah perkara yang sangat besar. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, bi antalqallaha bisab'ina dzanban bainaka bainallahi ahwan min antalqahu bi dzanbin wahidin bainaka bainal ibad. Engkau datang kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 70 dosa dirimu dengan dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih ringan dibandingkan dengan engkau mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hanya 1 dosa berkaitan dirimu dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun. Meskipun kita belum sempat bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya
dosa besar di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala, bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Namun kalau kita memiliki dosa dengan manusia, kemudian kita belum sempat atau tidak meminta kehalalan yang di dunia ini, maka nanti pada hari kiamat kita akan membalas, kita akan memberikan ganjaran ataupun membayar dari kezaliman kita tersebut dengan pahala yang kita miliki. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari segala perkara-perkara yang mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta maulaha anta khairu man zakkaha anta Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa aqimus shalah.